Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, singkatnya hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Hubbul Watan rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah, marilah kita terus berupaya meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu anugerahkan kepada kita nikmat-nikmat agung, itulah nikmat hidayah, nikmat ibadah, dan saat ini nikmat dalam membahas ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini merupakan anugerah Allah yang tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang bersifat materi. Di samping juga kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita sehat walafiat, berikan kita umur panjang, berikan kita berbagai fasilitas kehidupan sehingga kita bisa hidup layak dan bisa meluangkan waktu untuk hadir pada saat ini. Alhamdulillah. Mari terlebih dahulu kita ikuti bacaan bersama terhadap ayat 23 dan 24 surat Al-Baqarah. Kepada Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Ilham kami mohon bantuannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajalah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang maha agung. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita bersama rahmat dan berkahnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah yang saya muliakan, ayat 23-24 surat Al-Baqarah ini merupakan jawaban Allah sekaligus tantangan Allah kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Jawaban Allah terhadap orang-orang yang meragukan Al-Quran tercermin pada tafsiran yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau katakan, wa in kuntum fi raibin ay fi syakkin,
jika kalian tetap dalam keraguan mimma nazzalna, yakni Al-Quranul Karim, kalian tetap saja meragukan kebenaran Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik terdahulu, di mana orang musyrik itu berkata, fa innahum lamma sami'u al-Quran qalu ma yusabbihu hadza kalam Allah. Jadi begitu orang-orang musyrik mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah, kemudian dibaca juga oleh para sahabat, kata orang musyrik saat itu, ma yusabbihu hadza, apa yang kita dengar ini justru sedikit pun tidak menyerupai kalam Allah. Jadi ini bukan kalam Allah ini. Nah, ini yang merupakan respon orang-orang musyrik terhadap ayat Al-Quran, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban secara tegas, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Nah, fa'tu bi suratin min mithlih ini sekaligus merupakan sebuah tantangan dari Allah kepada orang-orang yang musyrik yang meragukan Al-Quran, kebenaran Al-Quranul Karim. Sehingga bapak-bapak dan saudara-saudara, ala abdina, saya ingin sampaikan terlebih dahulu ulasan Imam Qurtubi terhadap lafaz abdina. Beliau katakan, al-abdu ma'khudh min at-ta'abbud wa huwa at-tadhallul, fabsumya al-mamluk, yakni kata beliau di dalam tafsirnya, bapak-bapak dan saudara-saudara, abdan litadhallulihi limaulahu. Jadi kata-kata abdina itu adalah menunjukkan di mana seorang yang merasa menjadi hamba Allah, tadhallul, merasa hina di hadapan Allah, sedikit pun tidak ada kesombongan pada dirinya. Dan itulah pribadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh teladan bagi kita di dalam memperlihatkan sikap kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad yang menerima Al-Quranul Karim itu justru memperlihatkan bagaimana ia sebagai hamba dengan sikap tadhallul, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa abdan litadhallulihi limaulahu, karena merasa hina di hadapan tuannya. Tuan semua hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi teladan pertama dari ayat ini, dari lafaz abdana saja, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan sikap kehambaan itu. Maka kita sebagai umat tentu sikap jiwa penghambaan diri kepada Allah harus kita perlihatkan dalam bentuk tadhallul, dalam bentuk merasa menjadi hamba Allah. Sehingga jangankan Al-Quranul Karim, apapun yang diceritakan oleh baginda Nabi, karena la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha, Nabi Muhammad tidak berbicara sedikit pun kecuali itu berdasarkan wahyu Allah. Maka kita tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, lebih-lebih kepada firman Allah. Nah, orang musyrik tidak memperlihatkan sedikit pun. Nah, kalau saya sedikit sampaikan bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau Ibnu Katsir justru beliau katakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kata beliau, ya, syara'a ta'ala fi taqririn nubuwah ba'da an karrara annahu la ilaha illahu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan bahwa tidak ada Tuhan kecuali dirinya, ya, tidak ada Tuhan kecuali dirinya. Nah, ini terlihat pada ayat sebelumnya, di mana Allah katakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu memperlihatkan bahwa
Allah sebagai ma'bud, Allah sebagai khalik, ya, ia sebagai Rabb. Allah sebagai khalik, ia pencipta. Tidak sekadar mencipta, tetapi ia sebagai Rabb, sebagai pencipta yang memelihara, yang bertanggung jawab. Kalau sekadar sebagai khalik, ya mungkin saja setelah ia bikin kemudian ia biarkan begitu saja. Tapi tidak. Ternyata Allah begitu ia ciptakan manusia, ia juga menciptakan apa yang menjadi kebutuhannya di dalam kehidupan. Sehingga Allah katakan allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samai maa'a fa akhraja minha ila akhiril ayah. Jadi ini bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta selain Allah. Ya, semua apa saja, bahkan kita dengan apa yang kita butuhkan penciptaan Allah, bahkan kita dengan apa yang kita kerjakan pun tidak lepas dari kehendak Allah. Ma tasyauna illa an yasha Allah. Nah, disinilah maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tawakal, merasa ta'alluq, ya, merasa diri bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Sebab apa? Ia ciptakan kita, tidak sekadar menciptakan, tapi ia sebagai Rabb yang kemudian ia berikan kita daya, ya, untuk berkehidupan. Ia memberikan kita segala bentuk kebutuhan. Nah, disinilah bapak-bapak dan saudara-saudara, setelah ia tegaskan tentang ia sebagai Rabb, ia sebagai pencipta, dan ia sebagai pengatur alam ini, kemudian ia nyatakan bahwa ia turunkan seorang nabi, seorang rasul, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkannya ayat Al-Quran mulai dari Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat terakhir. Nah, orang-orang musyrik pada saat mendengar baginda Nabi membaca ayat, mereka katakan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata apa yang dibaca oleh Muhammad sedikit pun tidak menyerupai firman Allah. Sebab apa? Mereka sudah sedikit tahu, mendapatkan informasi tentang Taurat, tentang Injil, ya. Nah, mereka katakan ini kok tidak ada keserupaan dengan kalam Allah. Ragu mereka atas kebenaran Al-Quranul Karim. Ini terdahulu, padahal bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa dinyatakan Taurat dan Injil yang asli, yang berasal dari Allah, itu kita imani. Ya, kita imani apa adanya Taurat dan Injil, tetapi sebelum terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Yahudi maupun tokoh-tokoh Nasrani. Yuharrifunal kalim an mawadhi'ih. Ya, mereka melakukan perubahan terhadap berbagai ayat-ayat yang terdapat dalam Taurat dan Injil, termasuk salah satu yang mereka rubah itu adalah apapun ayat yang berkenaan dengan sifat baginda Nabi, mereka tutup. Ya, mereka rubah. Yuharrifunal kalim an mawadhi'ih. Nah, ini yang terjadi. Nah, mereka kemudian bandingkan Quran dengan Taurat dan Injil. Mereka tidak pernah tahu bahwa Quran ini musaddiqun lima baina yadayh. Justru memperkuat kebenaran yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Dan musaddiq dalam pengertian meluruskan apa yang mereka sudah bikin bengkok, apa yang mereka sudah bikin penyimpangan dalam Taurat dan Injil, diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Sehingga Quran mengembalikan nilai-nilai tauhid yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil yang semula, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah. Nah, justru ini kemudian menimbulkan keraguan, karena mereka tahu itu Taurat dan Injil sudah terjadi perubahan. Itulah yang mereka katakan ma yusabbihu hadza kalam Allah. Tidak, Quran ini sedikit pun kok tidak menyerupai kalam Allah yang mereka sudah kenal, yang mereka sudah dapat sedikit bocoran, sedikit informasi. Nah, dikemukakan oleh Allah, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih.
Kalau kalian tetap saja dalam keraguan terhadap kebenaran Quran, bahwa Quran itu berasal dari Allah, tidak berasal dari Allah, kalian ragu, artinya lebih dia lihat itu ciptaan manusia. Nah, disinilah bapak-bapak dan saudara-saudara salah satu hikmah, maka Allah mentakdirkan baginda Nabi tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tidak pernah punya dasar pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu. Dan juga beliau tidak bisa menulis untuk memberikan sebuah bukti bahwa tidak mungkin Quran itu merupakan bikinan Nabi Muhammad. Kalau toh juga kalian tetap mengatakan bikinan Nabi Muhammad, kalau Muhammad bisa membikin, kamu pun akan bisa membikin. Fa'tu bi suratin min mithlih. Coba kalian bikin, ya, satu surat saja yang bisa menandingi Quran. Kalau kamu tetap meragukan Quran ini berasal dari Allah, atau menganggap Quran ini ciptaan baginda Nabi, atau tulisan-tulisan yang disari dari berbagai kitab terdahulu. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Nah, jadi keraguan terhadap kaum musyrikin terdahulu terhadap Al-Quran secara tekstual, ya, secara tekstual. Ya, belum lagi begitu mereka mendengar apa isi Al-Quran, di mana Al-Quran itu memporak-porandakan akidah mereka yang penuh dengan kesyirikan. Disitulah semakin besar tantangan mereka. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga kemudian beralih tantangan mereka tidak sekedar tekstual tetapi konseptual. Bahwa Quran itu tidak ada benarnya baik secara tekstual maupun konseptual. Konsep akidah mereka tidak mau terima. Nah, ini merupakan satu tantangan Allah yang sebenarnya mereka harus jawab, tetapi ternyata tidak bisa mereka berikan jawaban sedikit pun. Bahkan dalam banyak ayat, sayangnya saya belum mendapatkan tidak bisa membawa tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir mengemukakan berbagai ayat-ayat Al-Quran, antara lain yang bisa saya bacakan bapak-bapak dan saudara-saudara. Qul fa'tu bi kitabin min indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Coba kalian berikan kepada saya, ya, kitab yang berasal dari Allah yang dia punya nilai kebenaran yang lebih daripada Taurat dan Injil, ya, yang punya kebenaran lebih daripada Taurat dan Injil. Attabi'hu, saya akan ikuti. Ini memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad sendiri punya sikap hidup, ya, yang hanif seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, hanif ma'ilun ilal haq wa al-mutamassik bil haq, sangat cenderung kepada kebenaran dan sangat berpegang dengan kebenaran. Itu sikap Nabiullah Ibrahim, dan itu yang diwarisi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada firman Allah, ittabi millata Ibrahim hanifah. Oleh sebab itu sampai beliau juga katakan kepada mereka, ya, tunjukkan kepada saya kitab yang lebih benar daripada Taurat dan Injil, yang lebih memberikan petunjuk daripada Taurat, saya akan ikuti. Ternyata tidak akan ada. Taurat dan Injil merupakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, ya, yang kemudian berakhir untuk masanya. Turun kemudian Al-Quranul Karim. Nah, ini sehingga Al-Quranul Karim merupakan kebenaran Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang saya bacakan tadi ini merupakan sebuah sikap daripada Nabi Muhammad yang diwarisi dari Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu insya Allah kita sudah pahami bersama, ya. Beliau begitu yakin kepada kebenaran, hatta dibakar dia siap, sedikit pun tidak takut, ya. Raja Namrud kemudian menumpukkan kayu segunung, kemudian Nabiullah Ibrahim diikat kaki dan tangannya, kemudian didudukkan di dalam kayu yang begitu numpuk itu, kemudian dinyalakan api itu. Ibrahim sedikit pun tidak goyah keyakinannya. Karena apa? Keyakinan saya kepada adanya Allah, maka dia serahkan dirinya kepada Allah. Ternyata Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman Ibrahim. Hai api, kamu dingin, jadilah kamu sesuatu yang dingin, tidak membahayakan Ibrahim.
Akhirnya Ibrahim tahu-tahu keluar, sedikit pun tidak terbakar. Ya, kain yang ia pakai, bahkan rambut sedikit pun tidak ada yang terbakar. Selamat. Karena apa? Allah firmankan kepada api. Api apa sih? Api kalau di hadapan Allah, kuni bardan wa salaman li Ibrahim. Jadilah kamu sesuatu yang dingin dan menjamin ya tidak membuat Ibrahim cacat, supaya Ibrahim selamat. Api pun sekalipun kelihatan oleh Namrud itu nyalanya berkobar-kobar sedemikian rupa, tapi bagi Ibrahim nyaman saja di dalam api itu, karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah api itu akan jadi dingin. Ya maaf, ini jangan kita coba-coba. ya bisa saja sih satu saat terjadi, ya, tetapi tidak usah dicoba-coba. Sebab kita tidak ada jaminan. Ini ada yang mau coba-coba. Semua doa-doa yang ada dalam Al-Quran dicoba. Memang tabarrukan lil Quran itu boleh, sangat-sangat dianjurkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Tetapi sesuatu yang di luar kemampuan kita jangan dicoba-coba. Ya taruhlah Allah yang menjamin selamatnya Ibrahim, terus kita katakan kepada api kuni bardan wa salaman, terus coba masukkan tangan, ya belum ada jaminan kalau Allah akan menjadikan api itu dingin. Ya maaf, banyak sekali ada yang mengikuti jejak Sulaiman untuk memikat hati perempuan. Nah, ini satu contoh. Ya, bagaimana semangat orang untuk, ya, begitu Ibrahim menulis surat yang dibawa oleh burung hudhud kepada Ratu Bilqis, ya, di situ tertulis, ya, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu adalah Sulaiman kepada Ratu Bilqis, ya. Jadi dibaca oleh Ratu Bilqis. Ini tidak main-main ini. Sebab Bismillahirrahmanirrahim, wa'tuni, ya, muslimin, kamu harus serahkan diri. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Dah Bilqis pun kemudian berapat, ya, untuk memutuskan apa kita menyerah begitu saja kepada Ibrahim atau bagaimana. Sebagian besar kaula balenya kalau bahasa kita, ya, jenderal-jenderalnya katakan kita harus hadapi. Tapi apa kata Ratu Bilqis? Biasanya kalau ada penaklukan sebuah wilayah, ya, itu akan menjadikan penduduknya menjadi hina. Ya, jala aizzata ahliha adillah, akan menjadikan kemuliaan penduduknya akan menjadi hina. Jadi Bilqis lebih memilih menyerahlah. Nah, penyerahan Bilqis ini ya tentu jangan kita pastikan diri kita akan kayak Nabi Sulaiman, yang membuat hati perempuan itu kemudian datang menyerahkan diri. Saya baca di media sosial banyak sekali, ya, YouTube yang artinya jangan terlalu bersemangat kita dengan, ya, kalau soal tabarrukan lil Quran itu harus, tetapi jangan kemudian nanti kok datang itu gadis jadi Quran nanti disalahkan. Nah, ini yang saya ingin ingatkan, ya. Jadi begitulah. Jadi kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu harus menjadi sikap kita, ittabi millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Maka Rasulullah pun sampai beliau katakan kalau ada kitab yang ada yang lebih memiliki kebenaran, ya, lebih memberi petunjuk, minhum minat Taurat dan Injil, attabi'u, aku akan pegang. Tapi karena memang tidak ada, Allah tidak turunkan lagi selain Quran. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah yang saya muliakan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kemudian Allah lanjutkan, ya, kalau kalian tidak mampu membuat sendiri ayat-ayat yang serupa, wad'u syuhada'akum min dunillah, kalian undang ahli-ahli, semua siapa saja para pakar, ya, semua siapa saja yang kamu anggap punya kapasitas untuk menyusun sebuah kitab yang sama dengan Al-Quran, tidak akan mungkin bisa. Undang semuanya. Maaf, ini tetap up to date tantangan ini untuk kita zaman ini. Ya maaf, zaman ini tidak hanya kalau secara tekstual insya Allah semua, tetapi secara isi, secara konsep tidak sedikit yang sudah mulai meremehkan Quran.
Maaf, ini yang ingin kita coba renungkan bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, secara teks masih berada dalam bacaan, ya, tetapi sebagian orang kemudian secara konsep sudah mulai konsep sosial Al-Quran dibicarakan. Maaf, sampai konsep sosial yang sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah. Ya, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Coba itu konsep Quran itu. Ya, sehingga setiap seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain itu dengan salam, assalamualaikum. Sehingga dengan ucapan salam saja 10 pahala. Assalamualaikum tambah warahmatullah 20 pahala, wabarakatuh menjadi 30 pahala. Kita saling doakan dalam salam itu, ya. Semoga Allah memberikan Anda selamat, semoga Allah memberikan Anda rahmat, semoga Allah memberikan Anda berkah. Luar biasa setiap kita bertemu itu, ya. Maaf, ini perlu kita masyarakatkan bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, zaman ini. So, mulai jarang. Saya sering sampaikan di pengajian, seorang ibu, seorang bapak begitu masuk ke rumah, baik ada orang maupun tidak, masuk ke rumah dengan salam. Masuk ke rumah dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Apalagi ibu jelas ada di dalam, anak-anak ada di dalam, kosong melompong umpamanya rumah kita, masuklah dengan salam. Sebab apa? Salam itu kembali kepada kita sebagai ahlul bait dan kepada hamba Allah, malaikat. Malaikat kalau senang dia pun berada bersama kita, ya. Jin-jin yang muslim yang mungkin saja sedang berada di situ. Jadi begitu niatan kita, sehingga kita masuk rumah assalamualaikum. Apalagi ada istri di dalam, ada anak-anak di dalam. Dan setiap yang mendengar ucapan salam menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ini bapak-bapak, ini konsep sosial sebenarnya ini. Konsep bagaimana umat Islam itu membina sebuah kehidupan sosial berdasarkan saling doa. Ya, saling ingin melihat keselamatan untuk sesama. Sehingga ini akan menghilangkan rasa dengki antar kita, akan menghilangkan rasa kompetitif antar kita di segala bidang. Kalau kita selalu mengucapkan assalamualaikum antar sesama. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Berikan tahu saya ya Rasulullah, apa amalan yang kalau saya amalkan masuk dalam surga? Antara lain afsus salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kalian kepada orang yang kamu kenal atau tidak, asal dia muslim ucapkan salam. Ya kalau yang non muslim tidak apa-apa lah pakai salam Pancasila. Ya silakan, ya salam Pancasila. Ya, kalau yang tidak muslim, tapi kalau sama muslim, masya Allah, ya jangan dong. Ya, itu nilai, jangan hilang nilai-nilai doa itu. Jangan hilang nilai-nilai doa itu. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara saat ini, ya, sehingga saya mengajak kita bagaimana tersosialisasikan ucapan salam dalam kehidupan kita. Semakin marah kita ramaikan dunia kita dengan ucapan salam. Setiap ketemu assalamualaikum, setiap ketemu assalamualaikum. Maaf, saya pernah sampaikan ini di pengajian. Apa kata seorang ibu? Kelainirap sananin dia nembi. Coba. Yang akan memulai mengatakan assalamualaikum begitu masuk rumah, ya kenapa harus segan? Sama dengan apa, rasa segan menggunakan bahasa halus dalam keluarga, ya sama, jawabannya sama dari lah punane ente nembe betiang berenggih jog bapak lah itu amplai nirap. Ini bapak, karena apa? Karena kita kurang menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga kata Nabi di samping bersifat doa juga itu, ya, Allah berikan pahala 10 pahala, ya, warahmatullah 20, wabarakatuh 30, ya. Begitu kita mendengar khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagian besar jamaah hanya sampai waalaikumsalam. Kalau dalam pandangan ulama membahas hadis itu berarti kita berutang 20 sama khatib.
Yo kita didoakan 30, kemudian kita jawab hanya 10. Itu kita berutang 20 itu. Ini terutama yang saya perhatikan sekali di khutbah Jumat. Khatib tidak ada yang tidak sampai wabarakatuh. Ya padahal boleh saja khatib katakan assalamualaikum, boleh saja. Tetapi selalu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kemudian jamaah waalaikumsalam. Atau di majlis-majlis taklim. Ya, begitu kita hanya sampai satu bagian waalaikumsalam, kita baru memberi jawaban balasan hanya 10. 30 dibalas 10. Nombor hutang kita 20. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, jawaban yang tidak seimbang. Nah ini, jangan kita terlalu jauh melakukan rasionalisasi terhadap ayat Al-Quran. Al-Quran itu ada yang rasional, tetapi ada yang tidak bisa, harus diutak-atik dengan akal fikiran. Ini zaman ini dia terlalu liar kadang-kadang akal pikiran ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, terlalu liar. Ali karramallahu wajhah pada saat ia membahas tentang khauf. Khauf itu sepatu yang dipakai oleh orang musafir. Kalau orang itu musafir, itu boleh 3 hari 3 malam tidak usah buka khaufnya. Cukup dalam berwudu dia basuh semuanya, tetapi kemudian pada saat membasuh kaki mengusapnya. Kalau dia musafir. Kalau tidak musafir, ya tapi ini untuk negara yang memiliki iklim ekstrim dingin atau ekstrim panas, ya. Jadi itu yang kalau kita mu'tadil, tidak perlu kita pakai khauf itu, ya. Jadi Ali katakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masyi min a'lahu." Kalau seandainya agama harus diukur dengan akal, maka membersihkan, mengusap bawah khauf lebih utama dari atas. Tetapi agama justru Rasulullah memberikan contoh, mengusap khauf itu tidak usah lampaknya, tidak usah bawahnya, cukup atasnya yang diusap. Ini oleh sebab itu agama tidak bisa diukur dengan akal. Nabi mengajarkan secara tegas, ini loh cara mengusap khauf, atasnya yang diusap, bukan bawahnya. Padahal yang kita pakai berjalan bawahnya. Disitulah Ali katakan ini membuktikan agama tidak bisa diukur hanya dengan akal semata. Ya. Jadi Islam ini, maaf bapak-bapak rahimakumullah, fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillah ala sairil khalq. Tidak bisa kita bantah hadis itu. Ya, bahwa keutamaan kelebihan kalamullah Al-Quran dibandingkan dengan semua kalam. Dalam susunan siapapun, sehebat apapun, untuk menandingi Quran tidak bisa bapak-bapak dan saudara-saudara. Tidak mungkin bisa menandingi. Ya, itu perbandingannya kafadlillah ala sairil khalq, seperti perbandingan Allah dengan semua makhluknya. Itu perbandingan Quran dengan semua macam pendapat, semua macam pemikiran. Sehingga memang seorang muslim sebenarnya harus menjadikan Quran sebagai rujukan, akal belakang. Tapi kita saat ini sebaliknya, akal dikedepankan, Quran dibelakangkan. Ya Mu'adz, bima tahkum. Hai Mu'adz, kalau kamu dalam tugas nanti dengan apa kamu berhukum? Mu'adz tegas menjawab, bi kitabillah. Pegangan pertama itu adalah kitabullah. Fa illam tajid bi kitabillah, kalau kamu tidak dapat dalam kitabullah, fa bi sunnati rasulih, saya akan cari panduan dari sunnah Rasul. Ya, apa yang saya dapatkan selama ini dari baginda Nabi. Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah ajtahid ra'yi, baru menggunakan akal. Quran, hadis, baru ra'yu. Tapi maaf bapak-bapak ibu-ibu, itu Mu'adz, seorang sahabat. Kata para ulama, bukan kata saya, semua para ulama dari kalangan sahabat masuk pada kelompok mujtahid mutlak. Semua ulama dari kalangan sahabat masuk dalam mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu orang yang punya kemampuan menyusun kaedah-kaedah sendiri di dalam melahirkan hukum dari Quran dan Sunnah. Itulah yang melahirkan hukum fikih. Kalau mazhab Syafi'i tentu Imam Asy-Syafi'i. Kalau mazhab Hambali tentu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam mazhab Maliki tentu Imam Malik. Mazhab Hanafi tentu Imam Abu Hanifah. Nah, keempat imam-imam itu di samping ada yang lain. Itu termasuk a'immatul mujtahidin dalam kriteria mujtahid mutlak.
Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, semua sahabat masuk dalam kelompok itu. Ya, sehingga apa bapak-bapak rahimakumullah, tidak ada Quran dan hadis berhak untuk berijtihad dengan akalnya. Kalau kita tidak bisa bapak-bapak rahimakumullah, ya, secerdas-cerdas sekarang bapak-bapak rahimakumullah tidak bisa menandingi, maaf kalau secara pengakuan, ya, secuil, seujung kuku ilmu Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, tidak akan kita miliki ilmunya. Jangankan untuk seperempat, apa itu terlalu fanatik kepada Imam Syafi'i, tidak. Maaf, sampai dikriteriakan keempat imam mazhab itu sebagai mujtahid mutlak, yang kalau sahabat dulu juga masuk di situ. Ya, itu karena keluar biasaan Allah berikan akalnya. Ya, keluar biasaan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Allah kepada. Maaf, saya pernah dalam satu majlis, saya kemukakan sebuah contoh. Kita pernah sekitar 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, itu lahir seorang bayi di Afrika, namanya Khalifah. Mungkin bapak-bapak yang ikuti saat itu, saat ini usianya sudah antara 25 tahun sampai 30, si Khalifah itu. Itu begitu bisa bicara, itu justru yang keluar dari mulutnya Quran. Begitu bisa bicara, ribut ibu bapaknya, ini ngomong apa anak kita ini, sebab dia tidak tahu sama sekali kalau itu bahasa Quran. Akhirnya dibawa ke pendeta, ya, oh ini kesurupan, ya, padahal dia berbicara dengan ayat-ayat Quran, setiap nangis Quran yang keluar, ya. Mau, maaf, ini bukan kita mau dibaptis, berontak, tidak mau sama sekali. Itu sejarah hidupnya Al-Khalifah. Bapak-bapak bisa cari itu sejarah hidup. Ya, akhirnya apa yang terjadi bapak-bapak dan saudara-saudara? Seorang ustadz yang ada di komunitas muslim yang minoritas di Afrika dengar ada seorang bocah yang bicaranya tidak karuan menurut kriteria masyarakat saat itu. Akhirnya beliau cari, tahu-tahu dia bicara dengan ayat Al-Quran. Tapi pada saat itu justru dia bawa Quran yang sudah ada terjemahannya oleh ustadz ini, dan beliau hafiz ustadz ini. Akhirnya beliau dengar setiap ngomong si bayi ini Quran. Nggak ada orang pernah ngajar, ibunya bukan muslim, bapak ibu itu non muslim, bapak-bapak dan saudara-saudara. Setelah dia dengar, masalah dicari, pak, bu, ini loh yang dikatakan oleh anak bapak itu. Ditunjukkan ayat-ayat yang diucapkan oleh si Khalifah, ya, dan terjemahannya. Akhirnya masuk Islam kedua orang tuanya. Ini bapak-bapak, dan kemudian menjadi dai mubalik yang luar biasa. Ribuan, ya, orang masuk Islam dengan dakwahnya si Khalifah. Saat ini menjadi, tetapi tetap tidak bisa menandingi kecerdasan Imam Syafi'i. Tidak bisa menandingi kecerdasan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Terus sekarang ya, mereka itulah yang punya kapasitas menafsirkan Quran, sehingga untuk menjadi mufassir persyaratan yang diberikan oleh para ulama itu begitu ketat supaya jangan ngawur kita menafsirkan Quran. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga para ulama katakan Quran itu ditafsirkan pertama Quran bil Quran, kedua Quran bil hadis, ketiga Quran bi aqwalis sahabah, kemudian yang baru Quran bi aqwal bi tafsiril ulama minat tabi'in wa tabi'it tabi'in, yang punya kapasitas untuk menafsirkan Quran. Oh, kalau tafsir-tafsir kita di Indonesia apa? Semuanya berdasarkan apa yang mereka baca, beliau baca dari tafsir yang sudah ada. Tafsir pertama di Indonesia adalah tafsir Profesor Dr. Mahmud Yunus. Itu tafsir pertama. Itu beliau luar biasa, ya. Tetapi apa beliau mufassir? Beliau memang menafsirkan Quran, tapi berdasarkan tafsir ulama-ulama terdahulu. Nah sekarang kelas kita mencoba-coba mengutak-atik Quran, ya banyak yang salah bapak-bapak. Satu contoh, mungkin bapak-bapak ikuti, maaf ini bapak-bapak mungkin ikuti. Saat seorang mubalik muda, ya, saya ikuti betul itu mubalik muda karena ingin berdakwah dengan model anak muda, pakai topi koboi, ya, dalam berdakwah, membahas surat Ad-Duha.
Antara lain ayat yang dibacakan oleh mukri'nya, oleh muridnya yang jadi qari, dibacakan ya, alam yajidka yatiman, surat ad-duha, alam yajidka dhallan fahada. Ya, setelah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada. Apa diterjemahkan, ditafsirkan? Tuh Muhammad sebelum jadi nabi beliau sesat. Masya Allah. Muhammad sebelum jadi nabi ia juga sesat, tidak berbeda dengan orang lain yang musyrik, yang begitu dia katakan. Dong semua ulama di Jakarta, maaf, dengan suara-suara keras kemudian memberikan pelajaran kepada mubalik muda ini. Ini terjadi bapak-bapak dan saudara-saudara. Dengan tidak memahami asbabun nuzul dari ayat itu, ditafsirkan dhalan itu sama dengan kesesatan semua orang. Padahal yang dimaksudkan satu saat dalam perjalanan beliau pernah salah, ya, tersesat dalam perjalanan. Ya, nah disitulah Allah sekecil itu masih diarahkan oleh Allah. Sekedar ia tidak tahu jalan, ya, menuju ke suatu tempat, Rasulullah kemudian diluruskan oleh Allah. Sekedar itu saja Allah pelihara baginda Nabi. Itu semestinya. Tapi ini tolak. Ayo, tak baca lagi sekali, dibaca lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatkan kamu Muhammad dalam keadaan sesat. Kemudian Allah berikan kamu petunjuk. Jadi Muhammad itu dulu sesat. Masya Allah. Dong semua ribut para ulama di Jakarta. Akhirnya tapi alhamdulillah dengan penuh kesadaran datang ke majelis ulama, kemudian minta maaf dan mengaku salah. Alhamdulillah. Kalau tidak mengaku salah, wah itu bahaya. Nah, ini menunjukkan bahwa nggak bisa kita lepas. Inilah apalagi, maaf, dulu sampai ditantang fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tidak bisa bikin Quran yang serupa dengan Quran, dan tidak akan mungkin kamu bisa bikin. Sebab apa? Quran itu tidak hanya indah dalam susunan, tetapi sangat universal dia punya isi. Mencakup masalah akidah, mencakup masalah muamalah, mencakup masalah munakahat, mencakup masalah sekarang ini bahkan lahir fiqhus siyasah wad daulah. Bagaimana seorang menjadi pemimpin dalam sebuah bangsa dan sebuah negara. Bagaimana muslim harus memiliki visi politik ke depan. Itu Masya Allah. Saya bukan berarti politik praktis saya sampaikan ini, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, ini Quran karena apa? Syamilun, kamilun, mutakamilun. Ya, maaf bapak-bapak rahimakumullah. Saya baru dengar dari Profesor Dr. Said Agil, pada saat beliau silaturahim di Pendopo. Apa yang beliau katakan? Bahwa ternyata Hasyim Asy'ari merupakan tokoh yang melindungi bangsa ini dari paham sekuler. Bagaimana pemahaman nasionalisme, ya, di mana kita sebagai muslim hidup di dalam negara ini. Justru yang menjadi benteng penjaga daripada negara ini Hasyim Asy'ari. Masya Allah, seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Ini langsung Said Agil, ketua PBNU, ya, yang jelaskan itu, bahwa yang menjadi tokoh yang memberikan pencerahan, yang memberikan kami menjadi penjaga daripada negara ini untuk tidak terjebak sebagai negara sekuler, itu adalah Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Allah maghfir lahu warhamhu. Ini bapak-bapak, dan ini maaf kalau seandainya tidak Said Agil sampaikan, saya masih terutama Dr. Abdul Samad yang menyusun khusus disertasi tentang Hasyim Asy'ari. Mungkin juga beliau buka itu sama Abdul Samad. Tetapi yang jelas adalah ulama-ulama terdahulu itu memiliki pemahaman agama yang tidak pernah lepas sedikit pun dari pemahaman keagamaan ulama terdahulu. Ya, sehingga ada ungkapan dari baginda Nabi yang disitir oleh para ulama, kalau Anda mau beragama yang benar, beragamalah seperti agama orang-orang terdahulu itu. Kita pahami Quran supaya berdasarkan, sehingga saya, maaf bapak-bapak rahimakumullah, saya kalau ngaji di sini untuk tafsir ataupun di tempat lain, kalau tidak membawa Qurtubi sebagai acuan, ya, atau Ibnu Katsir, ya, itu
acuan kitab-kitab terdahulu yang sangat-sangat memadai. Ya, di samping tentu bisa kita jadikan rujukan beberapa buku-buku di Indonesia. Maaf bapak-bapak rahimakumullah, ada surat Al-Fatihah ya, yang ditafsirkan secara baik oleh mufassir di Indonesia, ditafsirkan, diungkap isinya. Nah ini bapak-bapak rahimakumullah, cuma jangan dengan pikiran yang liar. Ya, sebab apa? Fattakun nar. Kalau kalian terus saja liar pikirannya, ya, diminta, dituntut, ditantang untuk membuat Quran yang sama, ya, ungkapan-ungkapan yang sama, ternyata kalian tidak akan mungkin bisa. Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada api neraka, yang api neraka itu bahan bakarnya al-hijarah, kata ulama tafsir termasuk Qurtubi, ya, termasuk Ibnu Katsir, itu batu kibrit. Itu yang semakin menjadikan neraka itu semakin memancarkan panas yang tidak tertahankan, semakin membuat panas neraka itu naik menjadi jutaan derajat Celcius. Itu bapak-bapak rahimakumullah, itu yang akan membuat neraka semakin panas, yang membuat manusia tersiksa di dalamnya. Mending kalau kemudian di dalam neraka, begitu masuk neraka mati, jadi abu, selesai. Tapi ini tidak, hidup di dalam neraka, ya, hidup terus, tidak akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah maka kalau kita takut neraka, hal yang sangat sesuai dengan akal, sesuai dengan orang api. Maaf, Umar Ibn Khattab pada saat membahas surat Al-Waqi'ah, apa ra'aitumun nar allati turun antum ansa'tum sajarataha am nahnul munsiun nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Ya, itu Umar bin Khattab luar biasa penghayatannya kepada Quran. Ya, kami jadikan Quran itu sebagai tadhkirah, api itu sebagai peringatan. Kata-kata tazkirah ini dimaknai oleh Umar, api di dunia ini jadikan peringatan, apalagi api akhirat. Coba celetut sedikit saja. Tidak ada orang bisa bertahan dengan api di dunia ini. Kalau dengan api di dunia ini saja tidak bisa kalian bertahan, ingat api neraka itu asyaddu harra, lebih sangat panasnya, sepanas-panas cuaca sinar matahari kita. Ya, kita 36 derajat. Ya, Saudi bisa 56 derajat, so terasa panas. Kalau sampai 100 derajat tidak ada kehidupan. Bagaimana kalau ribuan derajat Celcius? Tidak akan ada kehidupan, bapak-bapak dan saudara-saudara. Semua kita akan lenyap dari kehidupan ini. Nah ini bapak-bapak, sehingga Umar kata kalau melihat api saja muncul, maaf kalau bahasa kita, kenjering, merinding beliau melihat api saja. Itu tercermin dalam riwayat pada saat beliau sudah mulai linsir, melihat api kok ke neraka. Ya kita coba-cobalah model seperti itu, melihat api, Masya Allah. Ya ini melihat api, kita ini masih biasa-biasa saja. Api itu hukum alam itu, kalau dia membuat kita panas, tidak. Nahnu ja'alna tadhkiratan, itu tazkirah itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah inilah bapak, panjang sekali tafsiran yang semestinya kita baca, tapi karena waktu, okay, cuma apa yang menjadi bacaan kita ini supaya jadi panduan bagi kita bahwa Quran tidak bisa dibandingkan dengan kalam siapapun. Maaf ya, jangan dibanding-bandingkan, sebab kalau dibanding-bandingkan nanti salah persepsi orang. Dibandingkan dengan Pancasila, enggak usah. Kenapa harus dibanding-bandingkan? Yang membuat kita kemudian ribut itu karena dibandingkan. Enggak usah bandingkan, kenapa sih? Pancasila, falsafah dasar negara, pegangan bagi kita, ya, bangsa Indonesia, selesai. Jangan dibandingkan Pancasila dengan Quran. Ya, begitu dibandingkan muncul, begitu ulama katakan gini-gini, ekstrim. Kan ini akibatnya. Oleh sebab itu tidak usah, kenapa sih dibanding-bandingkan? Ya, cuma kata Allah, kata Rasulullah, fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadrillah ala sairil khalq. Sebab ungkapan kata luar biasa dari sisi sastra, isinya sedikit banyak sekali menggunakan lafaz yang dimaksud, yang dikatakan oleh para ulama sebagai jawami'ul kalim, kata yang bermakna luas sekali, dan banyak kata yang kemudian memberikan multi tafsir,
yang memberikan kemungkinan terjadinya ikhtilaf antara ulama. Sudah saya contohkan suatu saat, kata Qur'an saja itu ditafsirkan oleh para sahabat terdahulu dengan penafsiran yang kontradiktif antara yang satu dengan yang lain. Abdullah bin Abbas atau sahabat yang lain mengatakan al-Qur'u bima'na al-haid, tapi Aisyah mengatakan bima'na tuhar. Ini antara haid dengan suci itu kan kontradiktif sekali itu. Ya, antara haid dengan suci. Tapi begitulah dimaknakan quru. Sehingga perhitungan iddah dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan perhitungan iddah dengan mazhab lain. Apa ada yang salah dan benar? Dua-duanya benar. Ini jangan dipelagak. Ya, dua-duanya benar. Sebab apa? Nah, inilah bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi mudah-mudahan Allah menuntun kecerdasan kita, pikiran kita untuk kepada Quran. Ya sudah, kita khudu saja, kita tunduk sudah kepada Quran. Sami'na wa ata'na. Ya, apapun kata Quran ya yang ditafsirkan oleh para ulama, dan yakin bapak-bapak saudara-saudara rahimakumullah, kalau Quran dengan penafsiran para ulama tidak ada yang ekstrim, tidak ada yang akan memunculkan paham radikalisme kalau kembali kepada penafsiran yang benar dari para ulama terdahulu. Jangankan yang terdahulu sekali, Jalalain saja tidak ada muncul pemahaman radikal dalam tafsir Jalalain yang dipakai oleh pondok pesantren. Ya, begitu juga lebih-lebih Qurtubi, Ibnu Katsir yang semuanya berdasarkan hadis. Tidak akan muncul paham radikalisme dari orang yang memahami Quran secara benar. Tapi jangan kemudian digeneralisir setiap orang yang menyuarakan mengamalkan Quran, wah ini radikal. Jangan. Ya, ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita terus bersemangat mendalami Al-Quranul Karim. Kita terus saja dua ayat, tahu-tahu udah khataman Al-Quran. Masya Allah, ini cuma sayangnya anda bisa hadir. Saya hanya ikuti di media, di WA. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, berapa tahun itu terus tamat? Berapa? 11 tahun, 2009. 2 tahun 2009 kemarin. 2009. Ya berapa tahun lah, penting 2 ayat, Masya Allah, 3 ayat, 4 ayat. Ini ya mudah-mudahanlah Allah berikan kita kekuatan dan istiqomah. Mohon maaf tidak bisa tuntas saya sampaikan tafsiran terhadap lebih-lebih kata-kata uiddat lil kafirin. Ya, uiddat lil kafirin, neraka itu gimana? Itu Imam Qurtubi memberikan gambaran yang Ibnu Katsir, gambaran tentang neraka yang sebenarnya patut menjadi renungan kita bersama. Ya, supaya kita tetap selalu minta perlindungan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian saya kira bapak-bapak dan saudara-saudara, dan saya kira tidak ada dialog ini tengah hari ini. Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya hayy ya qayyum inna rahmataka narju la takilna ila anfusina tarfata ainin. Aslih lana sya'nana kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma jal jam'ana hadhi jam'an marhuma wajal tafruqana ba'da hadha tafruqan wafakan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.